Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu mubarakah. Ini sisi di mana ketika orang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kehidupan, punya waktu-waktu, punya tempat-tempat di hidup dia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu-satunya Allah menentukan keselamatan, Allah menentukan kebaikan, Allah menentukan kemenangan. Semua adalah berangkat dari ketika seorang hamba punya sisi kehidupan di waktunya, di tempat-tempatnya yang khusus dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para santri semuanya melihat banyaknya manusia, melihat berbagai macam keadaan-keadaan yang terjadi. Mungkin di sekeliling kita banyak ditunjukkan oleh Allah kehidupan orang-orang yang mengalami berbagai macam kerendahan. Coba direnungi, dipahami, dipikirkan. Pasti berangkat dari hidup yang dia tidak punya urusan dengan ilmunya Allah. Itu pasti. Dimanapun saja, mau pindah di tempat manapun, di negara manapun, selama itu masih di buminya Allah, mau pindah di tempat selama itu masih ada di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan tidak bisa lepas dari kehidupan yang adalah milik Allah. Kenapa? Lahu mulkus samawati wal ard. Karena langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, langit dan bumi dengan segala kejadiannya adalah mulkul lahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wal ard. Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi
wa ma wallahu au muallimun au muta'allimun. Coba duduk yang baik. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ad-dunya. Kita sekarang ini berada di bumi dunia dan berada di langit dunia. Ya, langit yang pertama kali menaungi bumi ini adalah langit dunia. Dan kita sekarang berada di dalamnya. Semua kejadiannya ada di dalamnya. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'unah. Apa? Dunia itu apa mal'unah? Hah? Dilaknat. Coba perhatikan. Ya. La khaira fiha. Kata para ulama, maknanya dunia itu dilaknat adalah la khaira fiha. Apa? Tidak akan ada kebaikan padanya. Nggak ada kebaikan. Sebagaimana kita banyak ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita punya kampung, kita punya rumah dibangun orang tua kita punya kebun diatur orang tua kita, diatur-atur pelan, susah jadi baik sebentar, baru dikasih gempa sebentar. Khaira fiha, ada kebaikan di dalamnya? Sudah nggak ada kebaikan. Ada anak-anak dilahirkan orang tuanya, ibunya dibesarkan, dibimbing, dibiayai, orang tuanya cari kerja siang malam. Orang tuanya mengharap anaknya jadi orang baik, ternyata setelah besar jadi orang buruk. La khaira fiha, nggak ada kebaikan di dalamnya. Di sana sini banyak orang berteriak, ada bencana ini, ada musibah ini, ada menangis ini. Yang ditangisi juga nggak akan kembali, hatinya juga tambah gelap. La khaira fiha, nggak ada kebaikan di dalam. Itu yang dimaksudkan, diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ad-dunya apa tadi? Mal'una. Bukan cuma itu, beliau SAW menasihatkan, wa mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalamnya, semua yang ada di dalamnya, ma fiha mal'unun, juga sama, ya. Juga sama. Padahal bapaknya nggak ingin, ibunya nggak ingin, dia juga kalau ditanya, ingin nggak kamu jadi orang jelek? Enggak kan? Tapi kenyataannya apa? Kok begitu jadinya? Wa mal'unun ma fiha. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dzikrullah, kecuali dunia yang di dalamnya dibangun dengan peringatan Allah. Jadi anak, kalau anaknya itu punya kehidupan dengan peringatan Allah, baru jadi baik. Jadi orang tua, kalau orang tua itu punya kehidupan dengan peringatan Allah, baru bisa baik. Ya. Jadi teman-teman kita, kalau teman-teman kita ini hidup dengan peringatan Allah, jadi baik nggak bagi kita? Jadi baik. Illa dzikrullah wa ma wallahu, dan apa saja yang dipakai untuk menegakkan peringatan Allah. Apa saja yang dipakai untuk membela, menegakkan peringatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lebih jelas beliau Rasulullah SAW menasihatkan apa? Au muallimun. Apa? Muallimun? Hah? Siapa yang sudah selesai sorofnya? Hah? Belum ada yang selesai sorof?
Siapa yang sudah selesai belajar sorof? Hah? Siapa? Lu kok sembunyi? Udah selesai? Mu'allimun sigotnya apa? Hah? Mu'allimun. Hah? Apa? Fa'il. Siapa yang jawab fa'il? Siapa yang jawab fa'il? Loh. Apa? Siapa yang jawab fa'il? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, 10, 11, 12. Udah. Siapa yang jawab selain fa'il? Apa? Isim fa'il. Sahih. Shadaqta. Isim fa'il bukan fa'il. Lain fa'il, lain isim fa'il. Ya. Jangan begini-begini. Ya. Mu'allimun dari fi'il madhi allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allim. Orang yang dia terus menerus mengajarkan agama Allah. Au mu'allimun. Makanya lihat, manusia yang paling baik bawa kebaikan adalah orang yang seperti ini. Siapa manusia yang paling siang malam mengajar agama Allah Azza wa Jal? Siapa? Siapa? Tunjuk jari. Nabi Muhammad. Shadaqta. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling baik, beliau siang malam kerjanya mengajar ilmunya Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan beliau pun tercermin sebagai orang paling baik. Sampai kepada musuhnya saja beliau adalah orang yang paling baik. Itu buah orang yang tidak terkena laknat Allah. Au muallimun. Kemudian au muta'allimun. Apa muta'allimun? Segotnya isim fa'il. Fi'il madhinya apa? Ta'allama. Naam, sadaqtum. Ta'allama au muta'allimun. Atau orang yang dia senantiasa terus menerus menjadikan dirinya mendapatkan ilmu, belajar. Hanya ini. Dan kita ketika ditolong oleh Allah seperti ini kesempatan yang paling berbahagia. Hari-hari kita adalah hari hidup yang paling banyak dijauhkan oleh Allah dari keburukan-keburukan, dari tidak berkahnya hidup. Dan ini bekal kemenangan kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para santri, talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, namun berulang-ulang kita ingatkan apa yang kemarin sudah kita jelaskan. Wa innamal ilmu bita'allum. Apa? Ilmu itu diberikan oleh Allah, diraih dengan cara apa? Dengan cara apa? Belajar. Kata ba'du syu'ara, ba'du syair, walaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang itu dilahirkan langsung apa? Menjadi orang berilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man salaka, siapa yang dia telah menempuh tariqan, jalan. Perjalanan kita di dalam talabul ilm ini adalah tanda kita adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari laknatnya. Namun kembali, tidak setiap orang yang mencari dapat. Tidak setiap orang yang menginginkan sesuatu berhasil. Tidak setiap orang yang menempuh perjalanan akan sampai. Tidak setiap orang seperti itu.
Sehingga dinasihatkan oleh salah seorang ulama kita, Al-Imam Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi layyanalah. Banyak orang yang inginnya baik, cita-citanya baik, layyanalah, dia tidak apa? Layyanalah, dia tidak dapat. Kenapa? Karena Allah membentangkan kebaikan itu dengan jalan-jalannya. Karena itu dinasihatkan oleh Allah bagi siapa yang ingin keluar menempuh perjalanan seperti itu, dia harus punya uddah, dia harus punya bekal. Lebih-lebih lagi ilmu. Bekal yang paling besar yang dinasihatkan Ali bin Abi Thalib kepada muridnya, apanya? Bekal yang paling besar yang dinasihatkan Ali bin Abi Thalib bagi muridnya apa? Apa? Untuk menyiapkan apa? Menyiapkan hatinya sebagai apa? Sebagai bejananya ilmu. Ya, menyiapkan hatinya supaya bisa menjadi bejana ilmu. Kalau kita sekarang diukur hati kita secara ukuran benda, ada nggak yang hatinya satu masjid ini? Ada yang hatinya besarnya satu masjid ini? Nggak ada. Wong kamu aja dengan masjid lebih besar masjidnya, apalagi hatinya. Seberapa besarnya hati kita kalau diukur secara benda? Tapi hati yang dimaksud di sini bukan hati ukuran benda. Hati yang dimaksud di sini adalah hati yang menjadi tempat menyimpan makna, menyimpan pemahaman-pemahaman, menyimpan kebenaran. Kemudian dari ilmu yang dia pahami, hati itu kemudian mempunyai sifat. Ketika tahu ini yang hak, maka cinta. Ketika tahu ini yang batil, maka hati itu tidak suka. Ketika tahu ini keimanan kepada Allah, maka hati itu mengejar dan mencintai. Ketika tahu ini kekufuran, kesyirikan, ini dosa, hati benci. Dan itu tempatnya ilmu yang bermanfaat. Karena itu sebagaimana ilmu Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan ini adalah semuanya merupakan makna, merupakan kaidah-kaidah. Di mana kaidah-kaidah ini adalah kaidah yang terkait dengan semua nasib kehidupan manusia, baik dan buruknya. Bagaimana kalau kita tidak punya simpanan yang bisa dirahmati oleh Allah, kita tidak punya tempat untuk menyimpan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo ikhwah. Maka dari sini secara umum apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagaimana hati manusia yang paling baik? Fa khairuha aw'aha. Apa kemarin? Apa? Paling baiknya hati ayo wudu dulu. Wudu. Ya, tafadhal. Wudu. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Fa khairuha aw'aha. Paling baiknya hati adalah apa? Yang paling bisa menjadi bejana untuk diberi ilmu oleh Allah. Ingat itu. Dan hati yang seperti ini kemarin sudah kita jelaskan. Hati yang apa? Hati yang apa? Hati yang selalu ikhlas, punya tujuan. Tujuan yang ada di hati itu kemana? Kepada Zat yang maha sempurna. Qul huwallahu ahad,
alladzi tafarrudu bi kulli kamal. Kata para ulama, kenapa Allah menerangkan namanya adalah Ahad? Karena yang punya kesempurnaan dalam seluruhnya hanya satu, yaitu siapa? Allah. Kenapa orang cari yang lain? Kenapa orang cari dunia? Kenapa orang cari kedudukan? Kenapa orang cari kesenangan-kesenangan hidup? Seperti hewan, semua perkara yang tidak sempurna. Tidak ada kebahagiaan hati manusia kecuali kalau dia tujuannya selalu kemana? Kepada Allah. Begitu belok, panas. Begitu belok, hati gersang. Begitu belok, hati jadi sempit. Begitu belok pada selain Allah, hati jadi panas, jadi sempit, jadi kacau. Dan pasti kehidupan akan rusak. Coba lihat. Kalian pernah mendengar kisahnya Nabi Ayub? Apa yang dirasakan Nabi Ayub dalam hidupnya? Hah? Sakit. Berapa tahun sakit? 18 tahun. Sebelumnya Nabi Ayub gimana? Sehat, ya. Terus punya apa? Punya kebun-kebun yang banyak. Punya apa lagi? Punya istri, punya anak. Setelah diberi sakit, diambil semua nggak nikmat itu? Diambil semua. Habis tinggal sendiri Nabi Ayub alaihissalam dan diberi penyakit. Semacam penyakit apa itu? Lepra. 18 tahun. Kalian baru dikasih sakit 1 bulan, sepekan, setengah bulan, sudah kayak orang yang tidak ada harganya. Dan apakah Nabi Ayub hatinya berubah? Enggak. Apakah Nabi Ayub merasakan goncangan di dalam hatinya? Tidak. Kenapa hatinya? Adalah hati yang awah, hati yang punya simpanan iman, punya simpanan ilmu yang terus menemani dia, menjadi kelapangan dia. Dan ini bukan sembarangan. Ayo ikhwah, para santri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka terjaganya hati untuk terus apa tadi? Hah? Terus tujuannya kemana? Kepada Allah. Itu kewajiban kita yang harus terus kita jaga. Caranya bagaimana? Kemarin sudah kita jelaskan. Ta'arraf ilallah firraha. Kalian banyak mengenal Allah di saat kalian sedang apa? Lapang. Usia kalian usia lapang. Kalian sehat itu waktu lapang enggak? Waktu lapang. Kalau pas istirahat tidak belajar, waktu lapang enggak? Waktu lapang. Jangan disia-siakan. Pakai mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalian coba bisa tanya sama Ustadz Mujahid, sama Ustadz Solahuddin. Di Semarang itu ada santri. Saya tidak tahu Ustadz Mujahid dan Solahuddin, nggak pernah tahu kapan dia tidur, kapan dia bangun. Tahu maksudnya? Hah? Tahu nggak? Tidurnya jam berapa itu kita nggak tahu. Berarti duluan siapa yang tidur? Kalau saya nggak tahu kapan dia tidur tuh, tidurnya duluan siapa? Hah? Duluan saya kan? Berarti saya sudah tidur, dia belum tidur. Begitu bangun juga saya tidak tahu kapan dia bangun. Berarti duluan siapa ya kalau bangun itu? Duluan beliau kan? Duluan dia kan? Dan kerjaannya sampai tertidur pun dengan kitabnya. Tertidur tuh dengan kitabnya. Ngantuk pun di depannya ada kitabnya. Di perpustakaan, di maktabah, kalau enggak setoran, belajar. Enggak pernah ada waktu nganggur sedetik pun. Enggak saya lihat. Dan akhirnya juga diberi oleh Allah sesuatu yang bermanfaat, ya. Menjadi orang yang diberi ilmu yang baik oleh Allah, diberikan kesolehan. Itu buah dari orang yang mereka senantiasa menjaga waktu-waktu longgarnya untuk mengenal Allah. Karena itu jangan disia-siakan. Waktu kalian sangat banyak sekali.
Ini cara kita menjaga hati supaya hati kita menjadi hati yang apa tadi? Hah? Menjadi hati yang apa? Awaha. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dimasukkan ke sumur. Orang soleh, orang baik. Berat nggak ujian seperti itu? Berat. Sebentar, saya tanya lagi. Jangan digitukan ya. Kemudian yang kedua, lihat Nabi Yusuf alaihissalam di tengah kamar sama tuannya, seorang wanita yang cantik jelita. Di dalam berdua diajak berbuat zina. Lebih berat mana ujian ini dengan di sumur? Hah? Lebih berat mana? Ujian yang dihadapi Nabi Yusuf di sini tadi dengan di dalam sumur, lebih berat mana? Hah? Lebih berat mana? Tunjuk jari. Ya. Di kamar dengan perempuan. Kenapa? Tidak terbiasa. Siapa yang tahu? Nah. Karena apa? Ya, itu mendekati. Kamu? Iya. Apa? Ya. Lu ujiannya kok. Hah? Ujiannya. Ya, nah. Gimana? Iya. Berat yang mana, alasannya apa? Ya, nah. Iya, itu hampir mendekati. Gimana? Ya, nah. Takut pada Allah, bukan itu ujiannya. Ujiannya antara di sumur dengan disuruh berbuat zina. Ya, nah. Hah? Tampan. Oh. Ayo ikhwah, perhatikan. Nabi Yusuf masuk di sumur, punya pilihan lain enggak? Hah? Punya pilihan lain enggak? Enggak bisa memilih mau nerima atau tidak nerima, ya tetap di mana? Di sumur. Beda dengan tadi, bisa milih untuk menolak, bisa milih untuk apa? Hah? Lu kok ketawa? Kalau kamu diuji dikasih duit 1 juta, punya pilihan enggak? Apa pilihannya? Menolak atau menerima? Dan itu yang berat. Bisa menghindar kok. Bisa juga menerima, bisa juga menghindar. Di situ berat. Tapi Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Allah menolong? Kata Allah Azza wa Jalla, innahu min ibadina. Hah? Enggak hafal ayatnya. Innahu min ibadina. Mana? Innahu min ibadina. Apa tadi? Hah? Apa? Hah? Innahu min ibadina al-mukhlisin. Ya. Innahu min ibadina al-mukhlisin au mukhlasin. Karena Yusuf adalah hamba kami yang ikhlas. Ayo ikhwah. Ini senjata besar bagi orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika hati itu terus terjaga dengan ikhlas. Kemudian di antara kembali yang dinasihatkan oleh para ulama kita, mulazamatu khasyatillah. Apa? Kalau hati itu terus menetapi takut kepada Allah. Kalau hati itu terus menetapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati itu selalu berada di dalam rasa takut kepada Allah,
Dan orang yang memiliki takut kepada Allah yang paling pantas adalah orang berilmu. Kenapa? Karena dia paling kenal siapa Allah. Dia paling tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian kalau waktu sholat, kalian baca di dalam sholat kalian apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa Allah di dalam ayat ini? Siapa? Siapa Allah di dalam ayat ini? Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penjaga, pemelihara seluruh alam. Coba kalian tahu bapak kalian ini yang berkuasa di rumah kalian, yang ngasih rizki kalian, yang memelihara kalian, yang mengatur kalian. Kalian punya hormat gak sama bapak kalian? Punya rasa takut gak sama orang tua kalian? Karena kalian tahu. Coba kalau kalian gak tahu itu bapak kalian, itu ibu kalian yang mengatur kalian, memelihara kalian dan sebagainya, ketemu di jalan, apakah kalian punya rasa hormat sama dia? Nggak mungkin. Bagaimana dengan Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian lagi apa? Apa? Maliki Yaumiddin. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Allah adalah raja di hari agama, yaitu di hari akhirat. Makna daripada Allah adalah raja di hari akhirat, Allah di waktu hari pembalasan amal. Allah adalah raja yang adil, akan memberi balasan semua amal-amal kita. Itu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diberitakan tentang hari akhirat, beda nggak dengan sekarang ini? Hah? Beda. Kalau hari ini kita salah, masih bisa kita cari jalan untuk memperbaiki. Kalau hari ini kita ini ada yang keliru, ada orang lain bisa membantu. Tapi kalau nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang hari yang sangat besar, dan hari itu adalah Allah Maliki Yaumiddin. Kalau seorang hamba hatinya selalu seperti ini, pasti di dalam hatinya akan terus apa? Takut kepada Allah, mengingat kepada kehidupan yang ada di akhirat, akan jadi takut. Kaum muslimin, ya, talabatul ilm, para santri yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah pun menyebutkan, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Seorang berilmu, orang-orang alim yang kenal Allah, kenal dinnya, kenal agamanya, kenal akidahnya, kenal imannya, kenal hari-hari yang akan datang, kenal hari yang lewat, kenal hari ini dan seterusnya, dan kenal kaitannya dengan nasib-nasib yang terjadi pada makhluk. Orang yang seperti ini, orang yang paling pantas takut kepada Allah. Dan ini harus ada di dalam hati kita. Karena itu Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsah anil hawa. Tandanya kalau orang itu takut kepada Allah, hari-harinya dia menjaga dirinya. Ya. Tidak setiap apa yang dia inginkan dia ikuti, tidak setiap ini dia lakukan. Dia jaga dirinya. Dan penuntut ilmu, kalau ingin hatinya ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ingin diperbaiki oleh Allah, diberikan ilmu Allah, maka dia harus membangun takut kepada Allah di hati. Mulazamatul khasyah, falazima khasyatullah fi sirri wal alan. Maka dia akan menjadi orang yang terus menetapi takut kepada Allah fi sirri wal alan, di waktu tersembunyi maupun di waktu kelihatan. Ayo ikhwan, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Belum lama ini di daerah kalian terjadi apa? Terjadi gempa.
Sampai sekarang masih ada yang takut sama gempa? Hah? Hah? Masih ada yang takut? Kenapa takut sama gempa? Hah? Kenapa? Loh, gempanya kan sudah tidak ada. Kok bisa trauma? Takut mati. Ayo, coba antum. Sebelum terjadi gempa, apakah kalian tidak memikirkan untuk takut kepada Allah? Gempa itu terjadi sendiri atau ada yang memerintahkan? Mestinya kalian tuh takut kepada yang merintahkan. Kalau Allah tidak perintah, nggak akan terjadi gempa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, Allah tinggal perintahkan kun fayakunu, maka terjadi. Wa ma amrullah illa wahidatun kalamhin bil basar. Perintah Allah itu cuma satu kedipan mata, satu kali perintah. Kalian justru pada waktu itu bukan takut dengan gempanya, takut bagaimana dahsyatnya Allah memerintahkan buminya tunduk. Coba kalian suruh bumi untuk mengerjakan sesuatu, bisa bekerja? Enggak. Tapi coba lihat, kalian sedang ditunjukkan oleh Allah, sedang ditontonkan oleh Allah, kekuasaan Allah, perintah Allah yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Harusnya kalian ingat, Masya Allah, bukan kita mikir gempanya, bagaimana Allah perintah dari langit untuk terjadi sesuatu dengan satu kali perintah terjadi. Ini yang harus hadir pada kita. Ada pelajaran-pelajaran besar seperti ini ya. Ada pelajaran bagaimana Allah tunjukkan nih loh, kalau Allah sedang memerintahkan makhluknya. Ini baru beberapa menit, beberapa detik, ya kan? Bagaimana kalau terjadi massal 1 jam, kayak apa kira-kira? Habis, gak ada yang tersisa. Harusnya membangun kekuasaannya Allah itu seperti itu. Itulah Allah sebagai Rabbul Alamin. Kita ditunjukkan pada waktu gempa, ternyata alam ini milik siapa? Milik Allah, bukan miliknya Dewi Anjani. Bukan, milik Allah Rabbul Alamin. Loh, kok ketawa kenapa? Hah? Bukan miliknya jin yang nunggui di gunung ini, bukan. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buktinya mana? Buktinya di sana ada hikmah. Tempat yang paling banyak di situ ditunjukkan Allah murka kepada mereka. Kebanyakan orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, ya kan begitu? Dan itu menunjukkan ada yang memerintahkan terjadinya itu, yaitu Allahu siapa? Rabbul Alamin. Talabatul ilmi, para santri yang dirahmati oleh Allah, maka kita dengan ilmu itu jangan seperti orang-orang awam. Pada waktu gempa, ya Allah gempanya pergi, biasa saja sudah. Dia tidak bisa lazimah khasyat Allah. Dia tidak bisa menetapi takut kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Ilmunya cuma di mata. Begitu lihat ada gunung meledak, wah takut. Gunungnya berhenti, hilang. Ilmunya di mata aja. Kalau kalian para santri, ilmunya itu di sini. Walaupun sudah tidak terjadi, di sini masih ada kaidahnya. Di sini masih ada pemahamannya. Di sini masih ada keimanannya. Kalau Allah itu mau berkuasa, suatu ketika begini, suatu ketika Allah perintahkan, ini terus ada. Walaupun tidak terjadi, tetap takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Dan itu orang yang akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang akan diberikan penjagaan oleh Allah kalau dia mulazamah khasyatillah, menetapi takut kepada Allah. Dan tentu kembali kepada ilmu. Karena itu kalian semakin banyak mengenal Allah, selain kalian akan ikhlas menuju kepada Allah, kalian juga akan menjadi orang yang apa? Selalu takut kepada Allah. Ini hati kita untuk bisa menjadi hati yang nanti pantas diberikan oleh Allah tentang hikmah Allah. Hati kita yang akan dititipkan sebagian kecil dari ilmunya Allah.
Sebagaimana Allah mengatakan wa ma utul ilma illa qalila. Kalau Allah ingin mencabut, kalau Allah ingin menghalangi, siapapun gak akan bisa menolak. Siapapun gak akan bisa menolak. Karena takut kepada Allah. Apalagi seorang talibul ilm, pembawa amanah ilmu, justru orang yang harus selalu takut kepada Allah. Ya. Dari sini dinasihatkan oleh seorang ulama kita, fa inna khairal bariyah huwal alimu. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah orang berilmu. Wala yaghibu an balika annal alim la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Dan orang berilmu tidak bisa dinilai sebagai orang berilmu kecuali dia beramal. Makanya orang berilmu amalannya harus terbaik. Kemudian wala ya'malul alim bi ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan orang yang menuntut ilmu tidak akan dia bisa mengamalkan ilmunya kalau hatinya tidak terus-menerus takut kepada Allah. Nggak bisa. Kalian akan tetap sabar belajar kalau hati kalian takut kepada Allah. Selain kalau hati kalian ikhlas, kalian akan sabar menghadapi ujian-ujian Allah, tidak berubah. Itu kalau hatinya takut pada Allah. Kalau sudah hilang takut kepada Allah, berubah. Kalau sudah hilang takut kepada Allah, ngapain saya begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus sampai begini? Akan berubah. Makanya dinasihatkan para ulama, kenapa kita harus selalu hati kita takut kepada Allah? Karena kita akan terus bisa beramal dengan kekuatan hati. Sekarang kalau orang menuntut ilmu, belajar, apakah saat sekarang kalian langsung dapat manfaatnya? Hah? Apakah langsung dapat manfaatnya? Terus nikmat ilmu itu langsung kelihatan gak pada kalian? Langsung kelihatan. Coba kalau kalian bekerja, misalnya kalian kerja apa gitu, terus diupah, manfaatnya langsung didapat gak? Hah? Loh, kalau kerja diupah langsung dapat manfaat gak? Iya kan? Manfaatnya kelihatan gak? Kelihatan. Makanya kenapa banyak orang rajin bekerja, karena dia tahu, oh nanti dapat sekian, ya kan? Dapat duitnya nanti sore sekian. Nanti dihitung lagi, saya kalau sudah dapat duit akan beli ini, beli ini, beli ini. Makanya kuat bekerja. Tapi kalau kalian menuntut ilmu, apakah kalian pagi ini belajar sampai sore, kalian langsung nanti dikasih hadiah oleh Allah ini apa langsung dapat? Enggak. Kalian menuntut ilmu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, apa kemudian kalian langsung dijadikan jadi orang kaya? Apa begitu? Tidak. Ya. Sekarang kekuatan apa yang bisa kalian terus sabar menuntut ilmu? Kalau orang bekerja cari dunia, ada kekuatan dunianya. Ya kan? Dunianya dapat, dijanjikan ini dan itu dan seterusnya, maka dia merasakan dapat. Ini orang yang cari dunia. Nah kalau cari ilmu, malah masalah dulu kalau menuntut ilmu, hartanya habis. Apa? Hah? Hartanya habis, rumahnya dijual, gentengnya dijual, atapnya dijual, pintunya dijual, karena dipakai untuk apa? Menuntut ilmu. Kekuatan apa yang bisa menjadikan hati untuk kuat biar terus menuntut ilmu? Kekuatan di sini. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang terus menerus di dalam hatinya ini, itu yang menjadikan dia kuat. Makanya tadi dinasihatkan, tidak orang yang beramal itu dia bisa beramal illa lazimathu khasyatullah, kecuali kalau hatinya itu terus menerus apa tadi? Terus menerus apa? Takut kepada Allah. Mau banyak ngantuk, takut pada Allah, akhirnya enggak. Teman-temannya sudah belajar, saya juga enggak belajar, enggak apa-apa, itu bukan tugas saya, takut pada Allah, akhirnya dia belajar. Menuntut ilmu, banyak ujian, pengennya enggak usah nuntut ilmu, takut kepada Allah, akhirnya dia sabar.
Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Kalau kita lari malah kita kena ujian yang berat, kena fitnah, jauh dari rahmat Allah. Akhirnya sabar dia. Itu takut kepada Allah. Makanya tadi dalam ayat apa? Wa nahan nafsa apa? Wa nahan nafsa anil hawa. Akhirnya dia bisa mengatur dirinya, bisa menjaga dirinya, bisa menahan dirinya dari apa-apa yang dia ngikutin kesenangan-kesenangannya. Talabatul ilmi, para santri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lebih lanjut dinasihatkan oleh ulama kita tambahkan satu masalah kembali yang sangat penting. Apa yang dinasihatkan oleh ulama kita? Di antara hal yang menjadikan kita untuk menjaga, untuk ditolong oleh Allah berada di dalam perjalanan ilmu yang baik, diberi oleh Allah kekuatan hati. Kata para ulama kita, as-sidqu, seorang yang belajar menuntut ilmu, orang yang sangat butuh menguatkan hatinya dengan kejujuran dengan Allah. Dia harus jujur kepada Allah. Itu akhlak yang harus dimiliki. Dia harus menjadi orang yang as-sidqu, orang yang selalu hatinya benar sesuai dengan apa yang dia pegangi. Tidak membuat kebohongan antara kehidupannya yang dohir dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi balasan kebaikan pada hambanya, Allah melihat hambanya. Kata Allah Azza wa Jalla, hatta ya'lamal mujahidin, hatta ya'lama, sehingga Allah Azza wa Jalla mengetahui orang-orang yang berjihad di dalamnya. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah tahu mana siapa yang sabar. Karena itu kalian harus jujur. Jujur kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah itu yang pertama kali dilihat pada diri kita adalah apa? Hati kita. Jangan membangun kehidupan hati yang penuh dengan apa? Kepalsuan. Lebih-lebih lagi di dalam masalah ilmu. Belum bisa bilang bisa. Itu ada kebohongan di dalam ilmu. Kemudian banyak sekali hal-hal yang membutuhkan kita di dalam perjalanan ilmu untuk harus jujur. Karena itu Allah ketika menyebutkan derajat orang berilmu yang paling dekat kepada Nabi, derajat orang berilmu itu paling dekat kepada Nabi. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi kedudukannya? Abu Bakar. Apa gelarnya Abu Bakar? As-Siddiq. Orang yang benar, orang yang jujur. Simbolnya orang alim yang akan diberi ilmu oleh Allah adalah orang yang siddiq. Makanya Allah mengatakan minan nabiyina, apa lanjutannya? Wasiddiqina, baru wasuhada, baru wassalihin. Minan nabiyina wasiddiqina wasuhada. Perjalanan ilmu ini perjalanan yang berat, perjalanan yang panjang. Kalian harus bangun ilmu dengan kejujuran, dengan punya sikap yang sama antara lisannya dan apa? Hatinya. Antara perbuatannya itu harus sama. Tidak boleh orang yang menempuh perjalanan ilmu itu membuat kepalsuan. Beliau mengatakan, ta'allamus sidqa qabla an ta'allamal ilma. Apa kata Imam Al-Auza'i? Ta'allamus sidqa, apa artinya ta'allamu? Belajarlah. As-sidqa apa? Kejujuran, kebenaran. Belajarlah untuk selalu benar,
selalu jujur qabla an tata'allam fitnah. Yang terjadi bencana, yang terjadi kerusakan. Menerima harusnya dia amalkan, dia malah mengambil pikirannya sendiri. Ini namanya orang yang tidak jujur dengan ilmunya. Waktunya dia menghafal, dia malah gunakan untuk main-main. Gampang, saya orang pinter, tidak usah saya menghafal, saya lihat aja udah bisa. Ini enggak jujur. Segala sesuatunya harus dilakukan sebagaimana mestinya. Itu namanya orang yang sidqu, orang yang jujur. Abu Bakar itu orang paling pintar enggak di kalangan sahabat Nabi? Abu Bakar paling pintar enggak di kalangan para sahabat Nabi? Hah? Abu Bakar bukan orang paling pintar, orang paling alim. Tapi siapa yang pertama kali di depan majelis Nabi? Siapa pertama kali? Nanti saya terlambat juga saya akan tahu. Itu sidqu enggak itu seperti itu? Tidak. Seluruh kehidupan kita harus benar. Ya. Adab-adab kita harus benar. Lisan kita kalau berbicara harus benar. Makanya lihat para sahabat, kalau ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tahu tentang ini, tahu tentang ini? Apa jawaban mereka? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya paling tahu. Itu jawaban mereka. Menunjukkan mereka adalah orang yang sidqu, orang yang jujur. Lihat para sahabat, kalau mereka salah di depan Rasulullah, ngaku salah nggak? Ngaku salah mereka. Ya. Kalau mereka ditegur, dinasihati oleh Nabi, nerima nggak mereka para sahabat? Menerima. Itu orang yang sidqu, orang yang jujur, orang yang selalu menempatkan dirinya menjadi orang yang benar. Dan ilmu hanya diberi oleh Allah kepada orang-orang yang punya hati seperti ini. Kenapa? Lah kalau ilmu itu dibawa orang yang tidak jujur, seluruh manusia rusak. Dia rusak, orang lain rusak. Ya. Kalau ilmu itu ada di dalamnya ketidakjujuran, akan terjadi kerusakan. Hal yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh gurunya Imam Malik. Ya, siapa gurunya? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Waqi'. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah yaitu Waqi' mengatakan, hadhihi san'ah la yartafi'u fiha illa shadiq. Perhatikan, karya ilmu ini siapapun yang masuk di dalamnya la yartafi'u fiha, dia tidak akan bisa naik dengan ilmunya Allah, nggak bisa. Siapapun hatinya selalu jujur, akhlaknya selalu menampilkan kalau dia orang yang jujur, ini orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu. Ya. Kita banyak mendengarkan kisah orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan memperlihatkan diri sepertinya orang berilmu. Pada akhirnya Allah tunjukkan kalau dia bukan orang berilmu. Dan tidak sedikit orang yang tidak kelihatan, tidak sedikit orang yang sepertinya tidak punya ilmu, tapi suatu ketika Allah tunjukkan kalau dia orang apa? Orang berilmu. Dan Allah Maha tahu kita ketika kita menempuh ilmu ini menjadi orang jujur atau tidak. Allah itu Maha tahu. Maka dinasihatkan kembali oleh beliau Waqi' rahimahullah, oleh beliau Syekh Bakar Abdullah bin Abu Zaid rahimahullah, fata'allam rahimakallah as-sidqa qabla an tata'allam al-ilma. Karena itu semoga Allah merahmati kalian, belajarlah kalian pada jujur, kebenaran sebelum kalian belajar ilmu.
Dan apa itu jujur? Kata beliau Syekh Bakar, ilqaul kalam ala wajhin mutabiqin lil waqi' wal i'tiqad. Jujur benar di dalam ilmu adalah apa? Menyampaikan apa? Ucapan apa? Sidqu, jujur. Hal yang demikian ini diingatkan oleh para ulama. Di antaranya beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali menasihatkan, bencana kalau kita tidak bisa punya kejujuran. Apa bencananya? Fa innal kadiba, lawannya sidqu apa? Kadib, ya. Naam. Fa innal kadiba mithlul akala fil khasabah. Kebohongan itu seperti hewan pemakan kayu yang ada di kayu. Hewan pemakan kayu itu apa? Rayap. Kebohongan itu seperti rayap yang ada di dalam kayu. Yara dhahiruha sahihan, yura dhahiruha sahihan. Kayu itu dilihat dohirnya apa? Baik atau rusak? Baik apa rusak? Baik. Yura dhahiruha sahihan. Dohirnya dilihat apa? Baik, betul. Kelihatannya juga duduk, kelihatannya juga nuntut ilmu, kelihatannya juga pegang Al-Quran. Yara dhahiruha, dilihat dohirnya adalah baik. Tetapi wajaufuha nakhran, dalamnya bolong. Ya kan? Kayu yang di dalamnya ada rayap kan begitu. Dalamnya bolong. Dalamnya tidak ada isi. La yazalu may yakhtarru biha yadunnu. Orang yang tidak ngerti menyangka annaha khamilatun ma 'alaiha. Orang yang tidak tahu menyangka kayu yang di dalamnya rayap itu dinilai kayu atau bukan? Orang yang tidak tahu tetap menilai kayu atau bukan? Iya, dinilai kayu. Terus pakai tiang rumah misalnya, kira-kira apa rumahnya? Roboh. Dan akhirnya kita hancur. Kalau orang membawa ilmu tidak dibangun dengan kejujuran, hatinya tidak jujur, orang tidak tahu, oh, ini orang bagus, ini orang ini. Baru diuji dengan kerupuk sudah jatuh. Baru dengan angin kecil, kipas angin yang bundarnya segini sudah pingsan dia. Memang tidak ada kekuatannya. Dalamnya kosong, ditiup saja dengan udara yang kecil terbang kayak kertas. Roboh, setelah roboh patah semua, dalamnya isinya penyakit. Sama penuntut ilmu yang tidak jujur, gak ada untungnya, malah yang terjadi bencana. Ya, ketika dia tidak jujur di dalam ilmu, di majelis ilmu, berbicara dengan gurunya, bermuamalah dengan kitab Allah, dengan kitab ulama dan seterusnya, dia tidak jujur, tidak ada untung. Kita baru dimarahi sedikit sama orang tua saja sudah jadi pelarian, jadi orang kacau. Itu menunjukkan gak ada ilmunya, padahal pulang dari mondok. Dan ini buah karena orang ketika dia belajar enggak membangun apa? Kejujuran di dalam hatinya, sehingga dia tidak tahu kalau dia itu sebenarnya nggak dapat, tapi merasa apa? Merasa dapat. Ini kan bohong namanya. Dia tidak dapat, tapi dia merasa apa? Dapat. Akhirnya terjadi kerugian, terjadi bencana. Hatta yantasi, hatta tankasiru ala ma fiha. Ketika dia sudah pecah di dalamnya, wa yahluku man ikhtarra biha. Dia rusak, orang lain juga ikut rusak. Dan dosanya, dia kena dosanya dirinya sendiri, dan dia kena dosanya siapa? Dosanya dia kena, dosanya apalagi yang kena dia? Dosanya orang yang tertipu dengan dia juga kena. Maka ya ikhwah dal ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini insyaallah yang kita tambahkan pada pertemuan untuk kita kembali menguatkan sisi bekal kita di dalam perjalanan ilmu, yaitu menguatkan apa?
hati kita dengan kaidah-kaidah yang ditolong oleh Allah, yang kembalinya adalah kembali kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang tujuan kita tidak gampang terganggu, dan akhirnya kita bisa kuat karena kita selalu takut kepada Allah. Dan akhirnya kita menjadi orang yang selalu jujur, tahu saya ini belajar, saya ini baru dimudahkan ke sini, saya harus sabar di sini, saya ini harus begini. Dia tidak akan menyontek temannya, tidak akan bohong kepada ustadznya, dan dia menempatkan dirinya dengan baik terus sampai akhirnya dia ditolong oleh Allah. Itu kembali kepada hati yang kuat. Thalabatul ilm rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena terbatasnya waktu,